Baik, pada kali ini pembahasannya adalah pemanfaatan job evaluasi. Perkenalkan dulu, nama saya adalah Alexandra. Untuk presentasi kali ini akan cukup menarik, di mana akan membahas ada studi kasusnya untuk slide-slide berikutnya. Dan kita akan melihat lebih jauh manfaat evolution seperti apa. Terlebih dahulu kita akan mengenali dulu apa itu evaluation, job evaluation. Job evaluation, menurut Gary Dessler, job evaluation adalah proses sistematis yang digunakan untuk menilai relatif dari pekerjaan dalam organisasi dengan tujuan untuk mengembangkan struktur upah yang adil dan kompetitif, serta memberikan dasar yang objektif untuk pengambilan keputusan penggajian. Sangat jelas ya. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu menyiapkan evaluasi. Langkah utamanya meliputi mengenali kebutuhan. Jadi kebutuhannya itu apa, sehingga kita siapkan dulu. Nah, akan program mendapatkan kerjasama dan kemudian memilih sebuah komite evaluasi. Berikutnya melaksanakan pertama, komite harus menyertakan beberapa orang yang telah mengenal pekerjaan tersebut, yang masing-masing memiliki perspektif berbeda mengenai sifat pekerjaan itu. Dan yang kedua, jika komite terdiri dari sebagian karyawan, pendekatan komite dapat membantu memastikan penerimaan yang lebih besar atau hasil evaluasi pekerjaan itu. Oke, next, slide berikutnya, pembuatan peringkat. Nah, ini sangat penting nih, pembuatan peringkat. Metode pembuatan peringkat yang paling sederhana dengan membuat peringkat dari setiap pekerjaan relatif terhadap semua pekerjaan lainnya, yang biasanya didasarkan pada suatu faktor menyeluruh seperti tingkat kesulitan tingkat kesulitan pekerjaan. Di bawah ini adalah beberapa langkah dalam metode pembuatan peringkat. Dan yang pertama itu mendapatkan informasi pekerjaan, dan yang kedua memilih pekerjaan, dan yang ketiga itu memilih faktor-faktor yang dapat diperbandingkan, dan yang keempat membuat peringkat pekerjaan, dan yang terakhir mengkombinasikan peringkat. Oke, next, selanjutnya klasifikasi pekerjaan. Ini sangat penting juga. Ada beberapa cara untuk menggolongkan pekerjaan. Salah satunya adalah membuat gambaran kelas atau tingkat serupa dengan gambaran pekerjaan dan memasukkan pekerjaan ke dalam kelas atau tingkatan berdasarkan pada bagaimana baiknya mereka cocok dengan gambaran tersebut. Lainnya adalah membuat sekumpulan atau aturan untuk setiap kelas, misalnya beberapa banyak penilaian independen, keterampilan, upaya fisik, dan lainnya yang diminta kelas pekerjaan tersebut. Baik, selanjutnya ada metode point juga. Oke, metode point ini adalah sebuah teknik yang lebih kuantitatif. Metode ini melibatkan identifikasi dari yang pertama, beberapa faktor kompensasi yang masing-masing memiliki beberapa tingkatan. Dua, tingkatan di mana masing-masing faktor tadi terdapat dalam pekerjaan yang dinilai. Asumsikan bahwa terdapat 5 tingkatan, begitu ya, tanggung jawab yang dapat dikandung oleh sebuah pekerjaan. Asumsikan juga bahwa ada beberapa sejumlah poin berbeda kepada setiap tingkatan dari setiap faktor. Oke, next, selanjutnya adalah perbandingan faktor. Sebenarnya metode perbandingan faktor adalah sebuah perbaikan dari metode ranking tadi ya, yang terdapat ada 5 bagian-bagian gitu. Dengan metode ranking, secara umum dapat melihat kepada setiap pekerjaan sebagai sebuah entitas dan membuat peringkat pekerjaan tersebut berdasarkan pada beberapa buah faktor seperti tingkat kesulitan pekerjaan mereka. Dan next, selanjutnya adalah terkomputerisasi. Ini sangat penting untuk memproses lebih cepat. Menggunakan metode-metode evaluasi pekerjaan secara kuantitatif memakan waktu yang lama biasanya.
karena menggunakan cara manual. Tetapi dengan CIC Computer Aided Job Evaluation atau evaluasi pekerjaan dengan butuh bantuan komputer dapat merampingkan proses, jadi lebih cepat gitu, lebih akurat gitu. Dan next selanjutnya adalah kompensasi. Ini sangat penting juga. Beberapa pengusaha mengembangkan faktor-faktor kompensasinya sendiri. Namun, kebanyakan dari perusahaan tersebut menggunakan faktor-faktor yang dipopulerkan oleh paket sistem evaluasi pekerjaan atau oleh peraturan federal. Sebagai contoh, undang-undang pembayaran yang sama memperhatikan 4 faktor kompensasi, yaitu keterampilan, upaya, tanggung jawab, dan kondisi-kondisi kerja. Begitu. Nah, sekarang kita masuk kepada studi kasus dalam sebuah perusahaannya seperti apa. Nah, terdapat perusahaan XYZ ini adalah perusahaan manufaktur yang sedang mengalami pertumbuhan pesat. Jadi perkembangannya bagus ya. Perusahaan ini memiliki beberapa posisi pekerjaan, mulai dari operator produksi hingga manajer tingkat atas. Namun, perusahaan menyadari bahwa struktur upah dan pengembangan karir mereka tidak sejalan dengan tanggung jawab dan kompleksitas tugas yang sesungguhnya. Nah, mereka ini memutuskan untuk melakukan job evaluasi untuk mengatasi masalah tersebut. Berikut adalah langkah-langkah yang mereka lakukan. Nah, yang pertama itu adalah analisis pekerjaan. Tim HR melakukan analisis terhadap suatu posisi pekerjaan yang ada dalam perusahaan. Mereka mengumpulkan informasi tentang tanggung jawab, kualifikasi, persyaratan, dan tingkat kompleksitas tugas dari setiap posisi. Dan selanjutnya 2. Penentuan faktor penilaian. Tim HR menentukan faktor-faktor penilaian yang akan digunakan dalam job evaluation seperti kualifikasi pendidikan, pengalaman kerja, tingkat tanggung jawab, dan tingkat kompleksitas tugas. Setiap faktor diberi bobot sesuai dengan kepentingannya. Dan yang ketiga itu penilaian pekerjaan. Tim HR menilai setiap posisi pekerjaan berdasarkan faktor-faktor penilaian yang telah ditetapkan. Mereka memberikan skor atau nilai kepada setiap posisi pekerjaan untuk setiap faktor penilaian. Dan yang keempat, peningkatan pekerjaan peringkat pekerjaan. Setelah menilai semua posisi pekerjaan, tim HR merankingkannya berdasarkan nilai yang diberi. Posisi dengan nilai tertinggi dianggap memiliki tingkat tanggung jawab, kompleksitas, dan kualifikasi yang lebih tinggi. Dan yang selanjutnya, menggunakan hasil job evaluation, perusahaan XYZ memperbaiki struktur upah mereka. Jadi dengan melakukan sebuah pemanfaatan job evaluation, sehingga perusahaan ini dapat menggunakan job evaluation ini struktur yang mereka berikan lebih bagus. Posisi-posisi yang dinilai memiliki nilai yang lebih tinggi, diberikan kompensasi yang lebih tinggi sesuai dengan kontribusi dan tanggung jawab yang lebih besar. Penyesuaian pengembangan karir, job evaluation juga membantu perusahaan dalam menyesuaikan jalur karir dan pengembangan karyawan dengan mengetahui nilai relatif dari berbagai posisi. Perusahaan dapat mengidentifikasi posisi-posisi yang membutuhkan pengembangan khusus dan memberikan peluang yang tepat kepada karyawan yang memiliki potensi. Nah, melalui pemanfaatan job evaluation ini, sehingga perusahaan XYZ berhasil menciptakan struktur upah yang lebih adil dan konsisten, memastikan pengakuan yang adil terhadap kontribusi pekerjaan, serta memberikan dasar yang jelas untuk pengambilan keputusan, promosi, dan pengembangan karir. Hal ini juga membantu mereka dan merencanakan kebutuhan tenaga kerja dengan lebih baik dan meningkatkan efisiensi sumber daya manusia. Begitu, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan.